Nampaknya yang namanya masalah itu nggak pernah bisa hilang dari Mutiara, teman-teman. Bayangin aja, teman-teman pun juga harus bisa menyadari Mutiara harus tinggal di rumahnya Sandra dengan serumit itu, dengan banyak masalah itu yang harus ditimpa lagi oleh Mutiara. Bahkan ya teman-teman pun juga lihat sendiri kan bagaimana Mutiara harus mendengar sendiri kalau Sandra begitu happy banget mengerjai Mutiara dan bikin Mutiara nggak betah tinggal di sana. Jadi emang nih troublemaker banget ya Sandra ini, teman-teman. Sama sekali nggak pernah punya hati untuk minimal sedikit berbuat baik aja. Rasanya tuh kayaknya nggak pernah nih Sandra. Ada sih terkadang berbuat baik, tapi ya cuman cari muka aja di depan Kenzo dan juga papahnya aja. Sisanya ya udah Sandra menjadi Sandra yang benar-benar jahat, parah, dan gak berperikemanusiaan. Tapi balik lagi ini hanya sementara waktu aja, teman-teman gak perlu takut dan khawatir. Karena Mutiara pun juga pasti bakal tinggal lagi di rumahnya Kenzo dan juga Pak Aditya. Ingat ya teman-teman, Kenzo bersama dengan Mutiara tuh udah semakin dekat. Seperti yang udah Mimin sampaikan juga di video-video sebelumnya, apa yang terjadi di episode sebelumnya membuat mereka berdua tuh semakin dekat satu sama lain. Itu artinya apa? Ini membuat mereka berdua gak akan bisa terpisahkan. Ingat ya, sekali lagi nggak akan pernah bisa terpisahkan. Kenapa? Karena udah ada feeling di antara mereka berdua. Walaupun masih malu-malu, masih ngerasa aduh agak gengsi tapi gimana, tapi udah ada ikatan itu. Kalau sebelumnya tuh kan kayak jauh banget ya, masih sama-sama gengsi parah. Nah kalau sekarang tuh udah mulai terbuka juga secara perlahan. Apalagi ya bagi Kenzo sendiri sebagai cowok ya, namanya juga cowok, tentu nggak pengen ngelihat pujaan hatinya tuh kenapa-napa, nggak pengen lihat Mutiara tuh tersakiti, nggak pengen lihat Mutiara tuh juga hidupnya tuh susah dan berantakan. Apalagi ngelihat bagaimana apa yang terjadi di episode-episode sebelumnya, tentu bikin Kenzo pun juga jadi nggak tenang. Minimal ya Kenzo pun dalam tanda kutip lah menitipkan Mutiara di rumahnya Sandra sekaligus ngetes nih, gimana nih? Apakah benar Sandra udah berubah? Apakah Mutiara bahagia tinggal di sana? Dan lain sebagainya macamnya. Dan ingat, sekali lagi ini hanya sementara aja teman-teman. Bukan untuk selamanya. Yang terpenting, kita bakal lihat juga Mutiara yang gak akan tinggal diam aja dan bakal ngerjain Sandra juga. Sehingga kita pun juga bisa melihat, kalau pada akhirnya Mutiara memang seberani itu dan sekuat itu untuk bisa menghadapi siapapun termasuk Sandra. Dan jujur ya, entah bakal dibahas atau enggak, tapi yang jelas harapannya sih Sandra ini pun juga ikut bisa dipenjara teman-teman. Karena setelah apa yang Sandra lakukan juga tuh kalau sampai nggak diapa-apain, aduh ini parah banget ya, udah bikin karakter ayah palsu dan lain sebagainya macamnya. Tapi masih bisa dengan bebasnya melakukan ini dan itu tuh benar-benar parah banget sih. Makanya harusnya sih bisa ada penindakan tegas ya teman-teman untuk bisa bikin Sandra dijerak lah minimal. Tapi ya kalau ngarep kayak gitu emang susah. Makanya harapannya semoga Mutiara pun juga bisa berani kepada Sandra, Kenzo pun juga sama. Supaya apa? Supaya Sandra pun juga sadar kalau Mutiara tuh nggak segampang itu untuk disakiti oleh Sandra. Jadi biar Sandra pun juga mikir nih, setiap mau bikin kejahatan sama Mutiara, oh iya ya Mutiara seberani ini. Takut nggak berani deh, mikir-mikir lagi deh. Nah harus dibikin gitu sebetulnya, cuman kan susah. Makanya harapannya yang bisa benar-benar diharapkan ya Kenzo-nya bisa tegas, Mutiaranya pun juga bisa jauh lebih berani lagi. Ya walaupun mungkin sekarang Mutiara menjadi ART bagi Sandra, tapi minimal ya Mutiara pun juga bisa benar-benar tegas juga kepada Sandranya dan jauh lebih berani juga. Apalagi dengan bersama Kayla, yang Kayla itu nggak bisa ngapa-ngapain aja tuh, aduh jujur ya kesel banget sih sebetulnya. Mungkin kalau sekasar-kasarnya atau istilah itu separah-parahnya mending Mutiara tuh tinggal berdua aja sama Sandra. Mau Sandra sejat apapun Mutiara pasti bisa ngelawan. Tapi kalau ada Sandra tuh kayak ngehambat aja. Apalagi Sandranya pun juga berani-berani tapi takut tapi nggak berani buat bilang sama Kenzo. Jadi percuma aja teman-teman. Makanya ini yang bikin kesel. Selanjutnya kita akan bahas dulu tentang Ivan. Jujur Ivan ini tuh kayaknya masih penasaran sama Mutiara. Bahkan adegan sebelumnya pun juga kita melihat bagaimana pada saat Ivan menggunakan baju jas dan kebaya Mutiara yang seolah-olah menikah. Ini pun juga cukup bikin kesel ya teman-teman. Apalagi ngeliat Ivan yang dengan berani dan lain sebagainya macamnya. Ini benar-benar bikin Kenzo pun juga nggak bisa tinggal diam. Makanya harapannya adalah semoga Kenzo bisa memberikan efek jerah juga kepada Ivan untuk jangan pernah mendekati Mutiara lagi. Kalau emang mau deketin Mutiara ya udah bersaing tapi putusin Aurel dulu. Ini pengen dapetin dua-duanya, pengen ngerasain manfaat dua-duanya. Licik dan curang banget kan teman-teman. Mau gimana pun juga bagi Kenzo, hati gak bisa dipermainkan. Dan ini sudah benar-benar keterlaluan. Ya mungkin Ivan masih bisa berkilah, masih bisa berbohong. Enggak kok, gue sama Mutiara cuman sahabatan aja. Kan gue pacarnya Aurel dan lain sebagainya macamnya.
Ivan pasti bakal selalu alasannya kayak gitu-gitu teman-teman. Tapi ya bagi Kenzo yang bisa melihat bagaimana Ivan yang seperti ini, tentu bikin Kenzo pun juga nggak akan pernah tinggal bisa diam. Makanya Kenzo bakal melakukan sesuatu juga kepada Ivan, at least untuk bisa memperingatkan Ivan juga. Karena mau bagaimanapun Mutiara ini tuh udah menjadi wanita yang paling disayang oleh Kenzo dan bikin Kenzo punya tujuan arah hidupnya tuh kemana teman-teman. Kalau terus-terusan diganggu kan tentu Kenzo pun juga nggak nyaman ya. Apalagi Mutiara harus tinggal di rumahnya Sandra kayak gitu. Belum lagi ada gangguan Ivan tuh bener-bener bikin situasi tuh makin nggak bagus juga. Makanya Kenzo pun juga nggak akan tinggal diam. Kenzo bakal melakukan sesuatu untuk gimana caranya bisa bener-bener mendapatkan Mutiara, mendapatkan cintanya Mutiara seutuhnya. Karena orang-orang kayak Ivan ini tuh bener-bener benalu teman-teman ya. Apalagi orang yang suka ngutang, minjem uang. Terus juga cuman modal dengkul doang dapat duit kayak gitu-gitu, seperti Ivan banget lah. Wah ini tuh bakal bener-bener parah. Apalagi bakal ketahuan juga tuh Ivan sama Aurel kayak gitu dan lain sebagainya macamnya. Oh ternyata Ivan cuma manfaatin duitnya aja. Ini dan itunya itu pun juga bakal ketahuan. Makanya harapannya Kenzo bisa tegas juga, bukan cuma kepada Sandra tapi juga kepada Ivan. Tapi balik lagi ya, harapannya sih Mutiara bisa segera dibawa ke rumahnya Kenzo dan juga Pak Aditya. Mimin berharap banget di sini Pak Aditya mampu bergerak cepat untuk jangan sampai gimana pun juga caranya Mutiara tetap tinggal di rumahnya Sandra, karena akan sangat berbahaya. Jujur agak takut. Kenapa? Karena Mutiara ini tuh meskipun berani sama Sandra, tetap aja kan ya teman-teman bisa lihat sendiri, ujung-ujungnya Sandra ini selalu punya ide yang out of the box, yang mana takut aja Mutiara tuh kenapa-napa. Kalau sampai kenapa-napa kan aduh bahaya banget ya. Makanya ini pun juga harus benar-benar bisa diperhatikan supaya Mutiara pun juga bisa terbebas dari gangguan-gangguan yang ada. At least minimal bisa bikin Mutiara tuh tenang lah dalam satu episode. Ini kan setiap episodenya diganggu, terus juga disakitin, bahkan ibarat tuh kayak nggak pernah ada ruang dan waktu bagi Mutiara tuh untuk berduaan sama Kenzo dengan tenang gitu teman-teman. Ini kan diganggu terus-terusan mulu ya, dan itu bikin kesel juga loh. Makanya ini bener-bener gimana pun juga caranya harus bisa diatasi. Biar apa? Biar Kenzo pun juga tetap bisa bersama dengan Mutiara, dan biar Kenzo pun juga bisa tahu Sandra ini siapa yang sebenarnya. Jadi jangan sampai hanya karena Sandra teman kecilnya Kenzo, anaknya Om Dandi, yang mana Om Dandi sahabatnya Aditya, membuat Kenzo agak kurang berani kepada Sandra. Tapi apapun itu, agak capek sebetulnya kalau ngebahas Sandra ya teman-teman. Karena jujur aja ngebahas Sandra ini nggak akan pernah ada habisnya. Tapi apapun itu, semoga Sandra bisa segera kena karmanya. Dan juga Kenzo bisa benar-benar tegas juga, Mutiara pun juga sama. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Sandra nggak bisa lagi mengganggu Kenzo dan juga Mutiara. Mungkin bisa mengganggu tapi nggak parah-parah banget lah. Karena balik lagi ya, namanya juga sinetron kan pasti nggak mungkin kalau nggak ada konfliknya. Tapi apapun itu, semoga Mutiara segera kembali pulang ke rumahnya Aditya. Dan segera tahu kalau Aditya ini adalah ayah kandungnya. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.